Ya, Shalom. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan uh, proposal saya. Dan perkenalkan, nama saya Leson Kugoya. Uh, di sini, judul proposal saya adalah konsep politik yang memengaruhi hamba Tuhan, atau gembala dalam konteks teologi menurut Ibrani 13 ayat 1 sampai 5. Sini pendahuluan dalam surat Ibrani 13 ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan di mana Paulus memberikan sebuah uh, nasihat atau sebuah teguran kepada hamba Tuhan atau gembala untuk bagaimana seorang hamba Tuhan atau gembala menjalani tugas dan tanggung jawab sesuai dengan panggilannya untuk memberitakan tentang kabar baik terhadap jemaat atau umatnya. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 5 ini juga bentuk surat untuk bagaimana cara seorang hamba Tuhan penuh memperhatikan di umat atau jemaat yang ada dan tidak menjalani kehidupan seorang hamba Tuhan dengan kepentingan sendiri, tetapi untuk dalam menjalani pelayanan ini untuk menjiwai jiwa-jiwa yang orang-orang yang belum percaya. Namun menjadi sebuah kunci utama dalam pelayanan hamba Tuhan adalah gembala bukan hanya untuk menjadi hamba Tuhan atau bukan menjadi memperhatikan kepentingan diri sendiri, namun sebuah telandang dan baik dan menjadi penerus firman. Hamba Tuhan bukan biasa-biasa saya, tetapi hamba Tuhan harus menjadi contoh yang baik, menjadi telandang yang baik bagi dalam setiap pelayanan sesuai dengan panggilannya. Dalam latar belakang masalah adalah dalam surat Ibrani 13 1 sampai 5 ini menjelaskan bagaimana cara untuk para hamba Tuhan atau para gembala untuk mentaati dalam menjalani pelayanannya untuk saling memberikan sebuah nasihat terhadap jemaat taat dalam panggilannya. Hamba Tuhan atau ini bukan hanya menjadi pelayan dalam jemaat, namun ini menjadi sebuah telandang dampak positif di antara sesama untuk saling mendahului dan tetap taat dalam panggilannya. Namun, dalam kehidupan hamba Tuhan pada masa kini yang sekarang terjadi di lebih khususnya di Gereja Gidi Papua, lebih khususnya di Gereja Gidi Papua Putrajaya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar dalam pertumbuhan secara rohani untuk menjalankan sebuah misi atau sebagai tugas dan tanggung jawab dalam pelayanannya, bahkan harus mentaati dalam panggilannya. Ini menjadi perhatian penuh utama uh, dalam pertumbuhan iman rohani, dalam menjadi prioritas utama sebagai tugas dan tanggung jawab panggilan sebagai hamba Tuhan. Dalam latar belakang masalah ini diawali dengan berakar dari pada realitas yang terjadi di tanah Papua, lebih khususnya Kabupaten Puncak Jaya, wilayah Jamo, Klasis Selogo, Kerja Gidi, Kaleniri. Ini merupakan suatu hal yang meliputi dalam ketegangan politik praktis bahkan otonomi khusus, dan hal ini menjadi sebuah aspirasi masyarakat bagaimana memengaruhi dengan hamba Tuhan akan adanya keadilan demikian dalam konteks teologis kehidupan hamba Tuhan atau gembala yang melibatkan diri dalam dunia politik praktis, apakah ini sesuai dengan panggilannya. Sedangkan perang hamba Tuhan adalah perang hamba Tuhan adalah atau gembala ini adalah sangat jelas dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 5. Ayat ini di mana Paulus menegaskan bagaimana cara hamba Tuhan harus menjadi telandang yang baik, menjadi pelayan yang baik untuk mengembalakan. Dan sebagai hamba Tuhan atau gembala harus saling memberikan uh, dorongan, saling mengasihi terhadap jemaatnya dengan sesama, tidak menjadi pribadi sendiri atau tidak mementingkan diri sendiri dalam kehidupan hamba Tuhan. Namun sebagai hamba Tuhan atau gembala harus menjadi sentral dalam memimpin jemaat dan memberikan secara rohani dan memberi arah jalan yang benar sesuai dengan panggilannya. Dalam rumusan masalah dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 5 di mana Paulus memberikan sebuah
atau yang baik terhadap umatnya agar tidak mencari kepentingan diri sendiri dan tidak melakukan di luar dari ajaran yang diajarkan kepada umatnya. Namun ini menjadi sebuah gambaran yang baik Rasul Paulus melakukan untuk bagaimana cara sebagai hamba-hamba Tuhan atau gembala dan menjalani dalam sesuai dengan panggilannya dan melayani di dalam jemaat Tuhan dan untuk bagaimana menjiwai orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Tujuan penelitian dalam penelitian ini akan bertujuan untuk yang lebih khususnya menganalisis dalam keputusan sebagai hamba Tuhan atau yang lebih khususnya di Gereja Gidi Papua di Puncak Jaya. Saya mengambil tindakan bergabung cara penulis bergabung dalam dunia politik melalui kajian logis dan sosiologi. Tujuan penelitian dalam penulisan ini bagaimana cara penulis ini akan mencapai dalam karya tulis adalah penulis akan menjawab setiap rumusan masalah yang telah penulis tetapkan dalam untuk diteliti dan akan melihat dari perspektif. Yang bagian pertama, tujuan penulisan ini adalah untuk melihat permasalahan yang dilakukan oleh hamba Tuhan atau gembala secara individu di gereja Gidi Papua, lebih khususnya gereja Gidi Galilianere. Yang kedua adalah kenapa sampai hamba Tuhan atau gembala di gereja Gidi Papua Pontianak meninggalkan sesuai dengan panggilannya, tidak melayani Tuhan sesuai dengan panggilannya. Yang ketiga adalah motivasi hamba Tuhan atau gembala di gereja Papua di Puncak Jaya ini, kenapa motivasinya begitu meninggalkan sesuai dengan panggilannya. Keempat adalah melihat secara teologis, membaca akan memahami dan mengerti bahwasanya bagaimana seorang hamba Tuhan atau gembala untuk menjadi teladan yang baik bagi jemaat dalam masyarakat di sekitarnya. Manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini adalah bahwa bagaimana cara seorang pembaca mampu untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan penelitian ini. Namun, maka dari itu, penulis ini akan menjabarkan sebuah manfaat bagi para yang pembaca. Dan pertama akan melihat secara praktis penelitian ini akan berguna bagi para calon-calon hamba Tuhan atau bahkan tua-tua gereja atau gembala yang lebih khususnya di gereja Gidi Papua di Puncak Jaya bagaimana untuk mengerti peran sebagai hamba Tuhan atau gembala dalam pelayanannya sesuai dengan panggilannya. Daripada pengertian dari panggilan ini menjadi manfaat penting bagi hamba Tuhan atau gembala. Yang kedua adalah melihat secara teologis, membaca akan memahami dan mengerti bahwasanya hamba Tuhan atau gembala adalah sebuah penerus penyampaian mendidik jemaat untuk tetap mereka percaya di dalam Yesus. Di tengah-tengah jemaat, bahkan dalam masyarakat, memberikan pemahaman yang baik secara rohani dalam gereja, bahkan di luar dari gereja inilah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan atau gembala yang harus menjalankan sesuai dengan panggilannya dalam pelayanan. Alasan pemilihan judul. Alasan pemilihan judul adalah kenapa seorang penulis memilih judul adalah sebagai yang pertama ingin melihat dengan secara perspektif dalam perspektif atau sudut pandang semata saya penulis sendiri apa yang terjadi kepada para hamba Tuhan, apa motivasi hamba Tuhan atau gembala yang begitu mudah sekali untuk meninggalkan sesuai dengan panggilannya, lalu mereka mengikuti dalam arah dunia politik praktis. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini sesuai dengan panggilan seorang hamba Tuhan atau gembala? Yang kedua, apakah kekurangan dalam pelayanan hamba Tuhan atau pemerintahan tentang kabar baik itu sesuai dengan panggilannya? Sebagai hamba Tuhan atau gembala, dan ketiga, gembala. Atau yang ketiga, penulis ingin tahu lebih dalam untuk menyebabkan hamba Tuhan dalam politik ini bukan hanya kejebakan dalam politik, tetapi selain terlibatan dalam politik ini, di samping ada juga namanya mengawini dengan perempuan atau melakukan hubungan teks dan di luar dari nalar pikiran manusiawi, seorang hamba Tuhan atau gembala. Begitu meninggalkan pelayan lalu keluar di luar mengawini dengan sembarang atau melakukan hubungan-hubungan di luar nalar manusiawi.
pembatasan penelitian. Dalam pembatasan penelitian ini akan dibatasi lebih fokus pada yang terjadinya kasus terhadap hamba Tuhan atau gembala yang ada di Papua, lebih khususnya di Gereja Gidi Puncak Jaya, yang begitu meninggalkan sesuai panggilan dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan, bahkan dalam pelayanan memimpin jemaat atau dalam kerja untuk menuju terjun ke ranah politik praktis yang kurang lebih dari 10 tahun terakhir. Dan Jan akan memfokuskan kajian dalam mencakup lebih dimensi Kristen di Minang, lebih khususnya di Papua, Gereja Injil Indonesia, Gidi di Puncak Jaya, dan ada juga seperti Gereja Kristen Injili GKI, bahkan Gereja Kemah Injil Indonesia, dan lain-lainnya. Divisi istilah. Sebagai seorang hamba Tuhan yang akan menjadi didefinisikan atau ditujukan secara individu yang dimana telah ditabiskan atau yang diakui oleh gereja sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan untuk menjadi pelayan setia, melayani sebagai pendeta, misi atau pemimpin rohani dalam pelayanan gerejawi. Ini merujukan pada suatu aktivitas dalam spiritual seperti menjadi pengkhotbah, menjadi pemimpin ibadah atau menjadi pendampingan dalam jemaat untuk memimpin jemaat atau masyarakat yang ada. Sekian presentasi saya, kiranya Tuhan berkati.